Di ujung timur Nusantara, berdiri sebuah negara muda dengan tekad besar, Timor Leste. Sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan, bertahan dalam keterbatasan dan kini menatap masa depan dengan harapan baru. Pertanyaannya, bagaimana wajah pembangunan infrastruktur negara ini setelah menjadi bagian dari ASEAN? Apakah jalan-jalan akan semakin mulus, pelabuhan semakin sibuk, internet semakin cepat, dan ekonomi semakin terhubung dengan kawasan Asia Tenggara? Mari kita telusuri kemungkinan masa depannya. Sejak merdeka, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tantangan terbesar Timor Leste. Banyak wilayah masih menghadapi keterbatasan akses jalan, distribusi listrik yang belum merata, dan konektivitas logistik yang mahal. Kondisi geografis yang bergunung dan tersebar membuat pembangunan menjadi tidak mudah dan tidak murah. Namun, keanggotaan ASEAN membuka sebuah pintu baru. Bukan hanya simbol diplomasi, tetapi juga pintu menuju jaringan kerjasama ekonomi, pembangunan regional, dan integrasi konektivitas. ASEAN bukan sekadar organisasi politik, ia adalah ekosistem kerjasama pembangunan. Negara-negara anggotanya saling terhubung melalui jalur perdagangan, proyek infrastruktur lintas batas, dan skema pendanaan regional. Disinilah peluang besar muncul. Dengan menjadi bagian dari jaringan ini, Timor Leste berpotensi mendapatkan akses lebih luas ke pendanaan proyek, kemitraan teknis, dan investasi strategis. Artinya, proyek-proyek yang dulu terasa terlalu besar kini menjadi mungkin. Bayangkan sektor transportasi, jalan nasional yang menghubungkan distrik-distrik terpencil dapat ditingkatkan kualitasnya. Bukan hanya untuk kenyamanan perjalanan, tetapi untuk membuka arus perdagangan lokal. Ketika jalan membaik, biaya angkut turun. Ketika biaya turun, harga barang lebih stabil. Dan ketika distribusi lancar, ekonomi bergerak. Pelabuhan laut juga berpotensi menjadi titik transformasi. Dengan standar pelabuhan regional, Timor Leste bisa meningkatkan kapasitas bongkar muat, mempercepat arus logistik, dan menarik lebih banyak kapal dagang internasional. Bandara pun bisa dikembangkan sebagai gerbang pariwisata dan bisnis. Infrastruktur bukan hanya beton dan baja, ia adalah jalur kehidupan ekonomi. Lalu masuk ke sektor energi. Keanggotaan ASEAN dapat membuka akses kerjasama energi, termasuk proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Timor Leste memiliki potensi besar energi matahari. Dengan investasi dan teknologi yang tepat, desa-desa terpencil bisa mendapatkan listrik yang stabil tanpa harus menunggu jaringan besar masuk. Energi yang stabil berarti usaha kecil bisa berkembang, sekolah bisa beroperasi lebih baik, rumah sakit bisa bekerja tanpa gangguan. Tidak kalah penting, infrastruktur digital. Di era sekarang, konektivitas internet adalah fondasi ekonomi modern. ASEAN mendorong integrasi digital kawasan, jaringan data, perdagangan elektronik, dan layanan publik berbasis teknologi. Dengan dukungan regional, perluasan jaringan internet cepat bisa dipercepat. Fiber optik, menara telekomunikasi, dan sistem data nasional dapat diperkuat. Dampaknya besar. Anak muda bisa mengakses pendidikan global, UMKM bisa masuk pasar online, dan pemerintah bisa memberikan layanan digital yang lebih transparan. Negara kecil tidak lagi terisolasi, tetapi terkoneksi. Namun setiap peluang datang bersama tantangan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal dana, ia juga soal kapasitas. Diperlukan insinyur, perencana, pengawas, dan manajemen proyek yang kuat. Tanpa tata kelola yang baik,
proyek besar bisa terlambat, membengkak biayanya, atau tidak berkelanjutan. Karena itu, salah satu manfaat penting integrasi regional adalah transfer keahlian. Pelatihan teknis, standar konstruksi, dan sistem pengadaan yang transparan menjadi bagian dari proses penyesuaian. Ini adalah pembangunan bukan hanya fisik, tetapi juga kelembagaan. Ada juga tantangan geografis. Bentang alam Timor Leste yang berbukit dan rawan longsor membuat pembangunan jalan dan jaringan utilitas membutuhkan teknologi dan biaya lebih tinggi. Perawatan jangka panjang harus direncanakan sejak awal, bukan hanya pembangunan awalnya. Infrastruktur yang dibangun harus tahan cuaca, tahan bencana, dan tahan waktu. Lalu pertanyaan besarnya, apakah keanggotaan ASEAN otomatis membuat pembangunan infrastruktur melesat? Jawabannya, tidak otomatis, tetapi membuka peluang besar. Hasil akhirnya tetap bergantung pada kebijakan nasional, stabilitas politik, kualitas perencanaan, dan kemampuan mengeksekusi proyek secara konsisten. ASEAN adalah akselerator, bukan pengganti mesin utama. Mesin utamanya tetap berada di dalam negeri. Jika peluang dimanfaatkan dengan cerdas, kita bisa membayangkan 1 dekade ke depan. Jaringan jalan yang lebih terhubung, pelabuhan yang lebih modern, listrik yang lebih stabil, internet yang lebih cepat, dan wilayah pedesaan yang tidak lagi tertinggal jauh dari kota. Infrastruktur yang kuat akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Timor Leste dari negara berkembang menjadi negara yang kompetitif di kawasan. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang proyek, tetapi tentang masa depan generasi. Tentang anak-anak yang bisa pergi ke sekolah dengan aman, penting yang bisa membawa hasil panen ke pasar, pengusaha muda yang bisa menjual produknya ke luar negeri, dan masyarakat yang merasakan pertumbuhan secara nyata. ASEAN membuka pintu. Langkah berikutnya ada di tangan Timor Leste sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan jangan lupa tonton terus channel ini karena akan menyajikan informasi-informasi terbaru.